Halo, kita lanjut chapter 3 ya. Di sini kita tentang structure API, ya kan. Nah, the the underlyingnya dari structure API itu tetap adalah RDD, ya kan. Nah, karena kalian lihat RDD itu kayak data primitifnya di Spark, ya kan. Jadi kita nggak bisa lepas dari situ. Tapi kalau misalnya teman-teman lihat di big data itu tetap ada yang namanya structure, unstructured, sama semi structure ya. Pada akhirnya unstructured dan structure dan yang lain-lainnya itu akan diubah ke dalam bentuk structure ya. Karena apa? Lebih gampang ya kan, lebih simple ya kan. Dan clear, gampang di refactor dan lain-lain dan performance-nya lebih bagus. Oke. Nah, kalau misalnya teman-teman pakai RDD langsung, modelnya kayak gini ya kan. Dan ini rada kriptik ya, dia pakai lambda dan yang lain-lain gitu. Coba kalian bandingkan ya kan. Sebenarnya yang ingin dilakukan di sini adalah apa? Kalau misalnya kalian lihat di sini lebih jelas ya, kita mau group by name ya kan, dan di aggregate berdasarkan average age-nya ya kan. Jadi dia langsung seperti ini dibandingkan teman-teman bikin manual pakai RDD kayak gini gitu ya. Udah nggak jelas gitu kan, juga dia nggak dioptimize. Oke, nah kalau misalnya teman-teman mau cobain ini ya kan, kita bisa cek langsung. Oke. Ya, di sini kalian bisa liatin, eh ini sebenarnya bisa kalian download ya dari gitnya mereka, ya kan? Gitnya mereka itu ada di sini di Learning Spark V2 dari Databricks ya. Kalian tinggal git clone aja ini. Nanti kalian bisa lihat ada datasetnya ya kan. Ada chapter 1 dan sekarang kita di chapter 2, 3 ya. Jadi kalian bisa lihat itu nanti ada datasetnya dan yang lain. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau cobain code-nya ya kan. Nah, di sini kita di chapter 3 ya. Dan sarannya sih kalian nanti akan ngetik ya, diketik gitu ya. Nah, ini contohnya yang ini ada di pie. Kalau misalnya kalian pengen lihatnya pie-nya, ada di skalanya gitu ya. Nah, kalian lihat di sini ada sampel soalnya. Tapi ini agak sedikit kompleks, jadi kita coba bikin ulang dari awal ya. Artinya di chapter 3 kita bikin satu file di sini namanya apa? Terserah sebenarnya ya. Author h ya kan, not py. Oke, setelah kalian buat, kalian bisa copy yang ada di sini, ya kan? Karena ada seperti ini, dan kalian harus bisa mengenerate, membuat sessionnya, ya kan? Ini dia seperti ini. Karena kita pasti berhubungan dengan Spark Session, ya kan? Kalau misalnya kita buat koneksi ke Spark Cluster itu dengan Spark Session, dan kalian bisa buat data frame-nya ya. Jadi artinya ini kayak kalian bikin tabel dan isi datanya, oke? Ya kan, kalau misalnya kayak gini, sorry. Ya kan. Nah, di sini kalian bisa lihat sebenarnya ini dia adalah list, ya kan? Yang isinya adalah tuple ini, ya. Jadi ada nama, value, nama dan age-nya, ya. Di sini dia bikin ini adalah datanya, ya kan? Dan ini adalah nama kolom dan nama umurnya, ya. Dan sekarang kalian bisa ngapain nih? Kalian bisa bikin average data frame yang bisa kalian bikin kayak gini. Berarti kalian ngakses data frame-nya, ya kan? Terus kalian group by name,
ya kan? Dan juga yang terakhir kalian akan melakukan average. Dia udah ada fungsi-fungsinya ya, jadi kalian nggak perlu repot lagi, dan ada age ya. Berdasarkan average age-nya kalian aggregate. Oke ya. Jadi aggregation itu artinya kalian ngegroup by dan kalian cari average age-nya. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat kayak gini, ini kan lebih clear sebenarnya ya. Nah, coba kalian lihat apa maksudnya group by name. Berarti kalau misalnya nanti dia ada dua name, ya kan kayak gini kan. Ya kan aku coba ilustrasikan dulu. Dia bakalan digabungkan. Oke. Ya kan kayak gini kan. Nah, ini jadi kayak gini. Nah, jadi yang ini nanti ya kan, ini nanti akan di apa nih, di average kan, ya kan, karena dia di grup by name dulu, ya kan. Denny hanya ada satu, Jun ada satu gitu, dan kalian bisa nanti nge-show data frame-nya ya kan, show ya. Coba kita jalankan seperti apa nanti hasilnya. Oke. Nah, ini kalian harus pastikan dulu kalian udah install PySpark dan lain-lain gitu ya. Jadi kalian bisa langsung Spark submit. Kalian ke chapter 3 dulu. Sini Learning Spark. Kalian ke chapter 3. Chapter 3 ya kan. Nah, kalian ke chapter 3 dan juga kalian coba Spark submit author's age ya. Belum ada Spark submitnya. Coba copy share dulu, install. Coba ya. Oke. Aku coba dari sini. Oke. Nah, aku coba Spark submit author's age. Ya kan? Nah, di sini dia nanti bisa kita lihat. Ini harus dibenerin dulu ya. Tadi dia salah ya kayak gini ya. Gara-gara copy paste. I'm so sorry. Nah, jadi kita coba lihat lagi. Karena kan di Spark di Scala itu di Spark itu dia di PySpark, which is itu Python, dia sensitif sama white case ya. Nah, ini udah jalan kayaknya nih. Oke. Oke. Nah, ini dia hasilnya ya. Dia agak lama karena dia butuh nge-submit jobnya, ngejalankan kontainer dan lain-lain. Tapi overall ini udah jalan ya. Kalian bisa lihat di sini ya kan. Ada yang tadi kan ada dua tuh broke-nya kan. Dia bakalan di group by dulu ya kan. Baru dia nanti akan dibikin average-nya ya. Kalau misalnya kalian lihat ini kan 20 tambah 25 bagi 2. Oke, sekarang kita lanjut ke yang selanjutnya. The version of code is far more expressive, ya bener lah ya, dibandingkan yang ini. Kalian kalau misalnya mau coba yang Scala juga boleh ya kan. Dan kalau misalnya kalian lihat ini ada namanya data frame gitu ya. Nah, data frame itu seperti apa sebenarnya? Nah, aku coba jelaskan dulu ya. Kalau kalian misalnya udah kenal dengan yang namanya database, ya kan? Kalau misalnya kalian lihat yang seperti ini, misalnya ini ya, aku coba share dulu supaya kita in the same boat, ya kan? Nih, ini aku hapus dulu kali ya. Oke. Ya, ini namanya data frame ya. Kalau kalian udah sering pakai Pandas atau R gitu ya, ini konsep data frame ini sangat
berguna sekali. Nah, ini ada data frame, ya kan? Data frame itu sebenarnya bentuk yang kayak tabel gini ya, tabel atau tabular yang kayak spreadsheet. Dia ada apa namanya? Nama atau metadatanya ini kolom, ya kan? Ini kolom, ya kan? Ini ada row, ya kan? Kolom dan row. Oke. Nah, apa bagusnya ini? Ya, satu kita bisa bikin tipe datanya gitu ya. Ini misalnya tipe datanya integer ini gitu ya. Jadi dalam satu kolom ini tipe datanya sama semua. Jadi kalau misalnya dia tipe data yang sudah sama semua, kalian bisa optimisasi ya kan. Which is di sini akan dilakukan sama Spark-nya ya. Jadi kita nggak perlu mikir-mikir untuk itu. Yang penting kita specify tipe datanya ya kan, namanya apa. Nanti kita akan bisa manipulate dari situ. Oke, dan kalau misalnya kalian yang udah tahu sama Pandas gitu ya, atau sama Python ecosystem misalnya di scientific, machine learning, ini gampang ngolahnya gitu kan. Karena kalian tinggal masukin data frame, kalian panggil training method, baru kalian predict modelnya gitu ya. Jadi lebih gampang dia untuk diolah sama Spark-nya. Oke, nah sekarang karena kita udah bilang tadi seperti ini ya kan, maka kalau misalnya teman-teman lihat, berarti kalau misalnya kita punya data frame, yang paling penting itu adalah ngedefinisi ini nih ya kan, tipe datanya gitu ya. Jadi kita nggak bisa treat semuanya as a string gitu ya, karena nanti nggak bisa dioptimize dia ya kan. Kalau misalnya kayak gini kan lebih gampang. Oke, nah kalian bisa coba-coba lihat ya kan, tipe-tipe data yang disupport itu apa-apa aja kira-kira. Nah sekarang sini aku coba tunjukin ya. Tipe data itu memang rada panjang menjelaskannya, seperti yang aku bikin di Java tutorial yang kemarin ya. Oke, nah ini ada Spark, ada Python. Nah kita lihat Pythonnya aja ya, karena most of the time sama. Oke, nah jadi karena di Python itu beda dengan Scala yang dia strong type gitu ya. Ini dia banyak kan langsung pakai tipenya di integer semua nih, ya kan. Kalau misalnya kalian lihat ini integer semua, tapi di API Spark-nya dia ditranslate jadi data yang lebih apa namanya compact gitu ya. Jadi nggak dihajar bleh jadi string, tapi dia punya tipe data yang berbeda untuk sini. Karena yang di sini, yang di Spark ini, dia akan di-optimize, ya kan. Iyalah, kalau misalnya big data kan datanya gede, terdiri dari banyak node-node, di dalam node-nya ada data, atau mungkin di S3 gitu kan. Kalian kan harus ngakses ini sering, ya kan. Berarti di sini apa? Ini kan network, ya kan. Jadi kalian harus jaga bandwidth dengan menggunakan tipe data yang strong dan juga apa namanya compact, ya. Oke, nah sekarang kita udah tahu kalau misalnya kita udah punya apa namanya skema dan tipe data ya. Jadi kita bisa memanfaatkan itu di sini misalnya ya. Misalnya di Python ya kalian definisikan dulu ini namanya apa namanya fieldnya apa ya kan. Ini ada author, tipe datanya string, ada ada title, tipe datanya string ya kan. Ini ada apa namanya mandatory atau enggak ya, nullable ya kan, atau kalian bisa lebih singkat kayak gini ya kan. Terserah sama kalian yang mana yang lebih convenient ya kan. Kalau yang kayak gini ya namanya magic string ya kan, jadi artinya nanti kalau salah ketik dan lain-lain gitu kan. Kalau ini dia apalagi tipe datanya kan bisa salah ketik gitu kan. Kalau di sini kan memang string, jadi dia ya memang terserah kita mau definisikan apa, tapi ininya yang strong type ya kan. Nah di sini kalian bisa milih yang mana kalian mau, baru nanti kalian bisa parsing data ini dan lakukan komputasi seperti ini ya. Nah coba kalau misalnya kita mau buatin yang seperti itu. Oke, sekarang kita bikin even better. Kalau misalnya kalian lihat di sini ada nih, nah, ya kan.
Jadi kalian bisa lihatin dia mendefinisikan tipe datanya, ya kan? Ada ID, first, last name. Nah ini kayaknya publisher dari buku kalau nggak salah ya. Nah kalau kalian lihat di sini, ya kan, ini ada Python. Supaya auto completionnya jalan, kalian bisa install PySpark, ya kan? Sorry, aku belum switch screen ya, jadi kalian nggak bisa lihat. Sorry. Ya, di sini nanti kalian bisa lihat di chapter 3 ada example 3.6, ya kan? Baru nanti kalian di sini bisa lihat ada definisi skemanya, ya kan? Ini nama skemanya, oke. Ada tipe datanya, ya kan? Nah sekarang aku coba install PySpark-nya ya, supaya dia bisa. Oke, belum diinstal, supaya kita bisa liatin ya. Oke, jadi nanti kita bisa lihat auto completionnya, ya kan? Kalau ini kan nggak ada auto completionnya di Visual Studio Code-nya, jadi harus diaktifin dulu, ya kan? Dia akan download. Nah sambil kita download, kita coba liatin ini adalah data yang kita punya ya, sama seperti yang tadi. Kalau misalnya kalian mau rapikan ini supaya lebih jelas ya, kalian bisa liatin kayak gini nih ya kan, ya, supaya lebih gampang bacanya ya. Nah ini kayak gini. Oke, nah di sini kalian udah lihat kan, ini ID, kolom pertama ID which is ini ya kan, kolom kedua adalah first name, ya kan, ini kolom ketiga last name, dan kalian bakalan no space left, sorry.